Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Maka pembahasan kali ini adalah mengenai user interface atau UI. Jadi penjelasan singkat mengenai UI ya. UI itu adalah bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Nah, UI pada aplikasi itu apapun platformnya, mau desktop, web maupun Android, itu akan sangat mempengaruhi tingkat kemudahan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, biasanya yang pertama kali kita lihat itu ya tampilannya gitu. Jadi di sini tampilan itu sangat berperan besar terhadap sebuah aplikasi seperti itu. Dan kemudahan pada tampilan juga menentukan nyaman tidaknya user dalam menggunakan aplikasi kita. Jadi tampilan yang sederhana dan mudah digunakan itu lebih banyak diminati daripada tampilan-tampilan rumit tapi sulit untuk digunakan atau user akan sulit mengerti seperti itu. Nah, tetapi kita sebagai programmer Android kita tidak perlu memikirkan masalah itu, atau kita cukup mengetahui bahwa UI atau user interface itu mempunyai peran yang besar dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, terus yang memikirkan kemudahannya itu biasanya ada di tim UI dan UX seperti itu. Jadi kita cukup merepresentasikan apa yang mereka buat, apa yang tim UI dan tim UX buat. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memaksimalkan tampilan yang mereka buat seperti itu. Jadi jangan sampai aplikasi yang kita bikin itu berbeda dari mockup yang dibuat atau mockup yang seharusnya ditampilkan seperti itu. Nah, kita langsung mulai ke saya adalah alumni dari SMK Negeri 2 Kota Bandung, lulus di tahun ini dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di bawah ada Instagram dan LinkedIn saya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat keseharian atau lihat apa saja yang saya kerjakan, bisa di follow atau di LinkedIn-nya. Oke, masuk ke pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama yang penting dan cukup mendasar adalah tentang apa itu XML. Nah, XML adalah singkatan dari Extensible Markup Language. Jadi XML ini merupakan bahasanya ketika ingin membuat API, kita bisa menggunakan XML ini untuk merepresentasikan data API yang kita buat, atau bisa digunakan sebagai desain API. Seperti itu. Sering buka aplikasi Android itu ada gambar yang muncul, terus teks yang muncul, itu disebutnya view. Jadi view itu apa yang kita lihat di aplikasi yang kita buka, kayak gitu. Nah, terus untuk view group sendiri, view group itu merupakan sebuah objek yang mewadahi objek-objek view, dan view group itu sendiri sehingga membentuk suatu satuan tampilan yang utuh. Nah, jadi view group ini dia cuma sebagai wadah untuk menampung view-view atau objek-objek yang biasa kita lihat. Jika teman-teman pernah buka aplikasi ngedefinisikan objek lainnya, dia akan secara otomatis berpindah ke bawah atau ke pinggir dari objek yang pertama, kayak gitu. Nah, layout ini juga punya atribut yang namanya layout weight atau berat. Jadi dia secara otomatis menentukan panjang atau lebar dari objek tersebut secara otomatis. Misalnya kita mendefinisikan dua objek secara horizontal atau secara vertikal. Nah, si dua objek ini kita pengen dia ukurannya sama,
terus dia penempatannya sama gitu, simetris. Nah, maka nanti kalau dikarenakan posisinya dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen lain atau pada batas layar. Jadi di relative layout ini teman-teman bisa membuat tampilan yang saling bertumpuk, bukan view grupnya yang bertumpuk, tapi view-nya atau objeknya yang bertumpuk. Untuk penggunaannya, misal teman-teman pengen nambahin tulisan di tengah-tengah gambar, atau teman-teman pengen ada tombol di dalam gambar, uh, atau misalnya teman-teman juga pengen ada gambar di tengah-tengah tombol gitu, itu bisa menggunakan relative layout. Nah, lalu selanjutnya di relative layout juga teman-teman bisa menentukan misalnya objek yang kita bikin itu pengen ada di paling kiri, atau pengen ada di paling kanan, atau di paling atas, atau di paling bawah. Itu biasanya menggunakan relative layout untuk membuatnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada frame layout. Frame layout ini adalah layout yang paling sederhana. Dia cuma berbentuk layout biasa seperti layout default dari Android, tetapi di cara bertumpuk. Jadi misalnya kita mendefinisikan satu frame layout di atas, lalu kita mendefinisikan lagi di, nah maka layout yang paling atas itu dia akan berada paling ujung. Lalu layout yang kedua dia akan bertumpuk di atasnya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk penjelasan singkat mengenai lebih mudah untuk belajar secara langsung. Gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke sesi live coding. Silakan untuk moderator, mungkin bisa dibuka sesi pertama. Oke, sepertinya moderator sedang oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ketik aja di kolom chat, biar saya jawab. Ya, jika masih belum ada pertanyaan, kita bakal langsung mulai ke sesi live coding. Nah, di sesi live coding ini di sini saya udah ini ya, karena file XD-nya mungkin di antara teman-teman masih belum ada yang mengenal Adobe XD, jadi nanti biar saya yang bikin, mungkin nanti teman-teman bisa nyimak dulu, saya nanti push projectnya ke, mungkin ada di GitHub atau semacamnya, nanti biar saya share di sini, karena kita butuh untuk membuat tampilan itu kita butuh aset-aset atau icon-icon. Misalnya di tampilan yang akan kita buat ini ada icon-icon yang perlu kita import, seperti itu. Nah, mungkin langsung mulai aja ya. Yang pertama kali kita harus lakukan untuk membuat sebuah tampilan adalah kita menerima tampilan dari tim UI atau UX. Nah, biasanya tampilan itu berupa link Adobe XD atau aplikasi-aplikasi editor lainnya untuk kita melihat gambaran dari aplikasinya. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengekspor aset-aset dari tampilan tersebut ke project yang sudah kita buat. Mungkin kita langsung praktekkan ya. Yang pertama kita buka dulu Android Studio-nya seperti ini. Nah, lalu kita buat new Android Studio Project. Di sini ada banyak ada unique activity ya, kita pilih empty activity aja. Lalu untuk nama aplikasinya ini bebas, aku beri nama tutorial. Desain. Ini untuk bahasa yang digunakan karena kita fokus ke tampilan, jadi mungkin Java cukup untuk tutorial kali ini ya. Oke, jika sudah bisa finish dan tunggu hingga tergenerate. Oh ya, mungkin kalau di akhir gitu takutnya teman-teman lupa mau nanya apa, jadi mungkin
dari sekarang aja. Oke, sudah aku buat. Ini kita masih nunggu. Oke, udah jadi ya. Jadi ini tampilan paling awal dari project yang. Nah, kita akan series di sini. Ini merupakan poros dari tampilan Android. Jadi semua tampilan itu ada di bagian REST atau resource ini. Nah, yang pertama ada bagian drawable ya. Di drawable ini biasanya disimpan logo-logo atau icon-icon yang akan kita gunakan pada aplikasi. Nah, defaultnya itu dia ada yang namanya IC Icon Launcher Background. Jadi launcher Android secara default ini, lalu ada IC Launcher Foreground, itu logo Androidnya sendiri kayak gitu. Nah, ini biasanya jarang dipakai sih, soalnya dia default doang. Mungkin cuma buat percobaan gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada layout. Layout ini tempat kita nyimpan tampilan aplikasinya. Biasanya yang banyak tuh di bagian layout dan drawable, soalnya icon-icon dan tampilan-tampilan Android yang biasa kita lihat itu disimpan di sini. Nah, lalu selanjutnya ada map. Map ini biasanya digunakan untuk logo yang ditampilkan di depan aplikasi. Misalnya kita mau buka aplikasi Instagram, kan ada ikonnya tuh, icon Instagram. Nah, itu biasanya disimpannya di map. Terus selanjutnya ada values. Nah, values ini isinya ada color atau warna. Ini tempat kita ngedefinisiin warna-warna yang bakal kita gunain ya. Misal, oh ya, ini juga ada warna defaultnya, ada color primary dark, ada color accent. Nah, ini mungkin bisa kita ganti ya. Misalnya yang color primary ini mau ganti jadi warna dasarnya. Nah, ini warna biru seperti ini. Ini kita sekarang bakal bikin, ya, apa bilangnya? Kita sekarang bakal bikin contoh UI yang sederhana, yaitu UI dari halaman dashboardnya bisa tampil Android seperti ini ya, dengan sedikit pengurangan. Soalnya kalau misalnya saya include semua tampilan itu bakal agak lama juga, jadi mungkin kita hilangin beberapa bagian. Nah, kita bikin kayak gini ya. Target dari tampilan yang kita buat malam ini seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke tampilan Android ini. Nah, untuk warnanya ini mungkin udah cukup segini ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan kita bisa ambil dari sini. Terus, nah selanjutnya ini ada strings. Strings.xml ini dia biasanya digunakan untuk mendefinisikan string atau kalimat yang biasa digunakan. Nah, di sini defaultnya ada appname. Appname itu nama aplikasi yang kita buat. Ini kita bisa nambah lagi sih, misalnya saya mau nambah untuk tulisan apa ya? Di sini ada, nah di sini ada join conference ya. Misalnya saya mau nambahin ini. Nah, kita kasih aja. Misalnya namanya join underscore conference. Lalu kita tutup. Nah, ini struktur XML seperti ini ya. Dia hampir mirip atau mungkin hampir sama dengan HTML kayak gitu. Nah, join conference. Kita kasih conference. Jadi dia harus didefinisikan dulu baru bisa dipakai. Oke, selanjutnya ada styles. Nah, styles ini kalau teman-teman udah pernah ngoding web, mungkin
styles ini sama kayak file CSS. Jadi dia biasa nge-define tema atau warna-warna yang bakal kita gunakan di satu layout kayak gitu. Nah, ini untuk yang defaultnya, dia stylenya namanya apptemp. Nah, parent ini artinya dia dia mewarisi atau menginherit kelas-kelas yang ada di sini, yang ada di temp, app compact, like, terus di bagian kelas dark action bar. Nah, apa sih dark action bar ini? Dark action bar ini adalah eh, apa ya? Action bar atau judul yang biasa di atas yang biasa kita temukan. Jadi kayak ada nama aplikasi, terus ada latarnya kayak gitu. Nah, action bar itu tuh. Lalu ada apa aja di dalam di yang bisa kita gunakan? Yang bisa kita gunakan itu ada sini ada dark action bar, terus ada juga dark action bar, lalu ada juga no action bar. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai si apa namanya judulnya itu, teman-teman bisa menginherit kelas no action bar. Jadi nanti tampilan awalnya itu dia bakal kosong, benar-benar kosong kayak gini. Jadi yang biasanya itu kalau misalnya ada action bar, dia nanti ada tampilan di bagian ini dia nanti ada di bagian sini nih. Kalau misalnya ada action bar tuh bagian atas sini, terus nanti ada judulnya di pinggir. Nah, itu biasanya tempat nyimpan tombol back atau tombol menu drawer kayak gitu. Terus kita di sini bakal pakai yang action bar ya, soalnya kalau misalnya dilihat di tampilannya ini dia nggak ada action bar sama sekali. Jadi tampilannya kosong gitu. Nah, terus warna yang kita gunain di sini ada mungkin warna biru. Kita ambil warna biru atas ya, soalnya si color primer ini nanti dia menentukan warna notifikasi atau yang di atas yang ada nunjukin baterai, jam, dan kayak gitu. Nah, ntar dia menentukan warna itu kayak gitu. Jadi itu ya untuk folder resource-nya secara lengkap kayak gitu. Oke, mungkin hal yang kedua yang harus kita lakukan setelah melihat UI adalah mengekspor icon-icon yang kita butuhkan. Nah, pertama di sini kita butuh icon bisa tampil nih. Kita klik, terus kita lihat logo, lalu diklik CTRL-E. Nah, kita langsung arahin ke bagian drawable. Dia harus diarahin ke bagian main, terus press. Nah, di bagian sini folder, pastiin di sininya juga dia diarahinnya ke resource-nya langsung. Export. Nah, jadi dia kalau misalnya khusus untuk tampilan Android, dia nanti dipisah jadi bisa 6 atau 5 tampilan, 5 apa namanya? 5 ukuran. Jadi ada yang HDPI atau High DPI, ada Low DPI, Medium, ada HHD, HHDPI atau XHDPI, dan Triple X HDPI kayak gitu. Nah, dia fungsi untuk menentukan DPI atau apa ya, kerapatan pixel di perangkat. Jadi ntar dia menyesuaikan dengan kerapatan pixel yang si underscore pakai. Kita pilih semua dulu. Nah, lalu ini jika ingin lebih cepat bisa di apa, control klik terus klik yang lainnya.
lalu export. Jadi dia export 4 icon dalam satu kali klik. Kayak gitu, itu mempersingkat waktu. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di drawable itu udah. Dia ada nambah IC berita, IC event, IC forum, sama IC paket. Itu tuh nanti yang bakal kita gunain di dashboardnya gitu untuk menu-menunya. Oke, mungkin kita langsung ngoding aja ya ke tampilannya. Mungkin kita bakal main di activity manager. Nah, di sini tampilan default untuk XML-nya itu kayak gini ya. Jadi ada uh, fungsi atau file yang wajib kita import terlebih dahulu untuk menggunakan fungsi-fungsinya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, XML itu adalah bahasa yang non predefined atau nggak ada deklarasi sebelumnya. Jadi XML itu awalnya benar-benar kosong kalau misalkan belum dikasih apa-apa gitu. Jadi benar-benar nggak ada tag default dan lain-lain. Jadi kita harus menggunakan toolsnya. Kalau misalnya Android, dia toolsnya dari Google. Yang default ini kayaknya constraint layout ya, tergantung atau mengglide ke bottom dari sini. Jadi dia ditarik ke sini, terus layout constraint left-nya itu dia narik ke sini, terus dia ditarik ke kanan, dia ditarik ke atas. Jadinya tampilannya itu dia di tengah-tengah. Gitu. Nah itu contohnya. Kita sekarang nggak akan pakai ini ya. Kita nggak akan pakai constraint layout. Kita akan hapus dulu. Nah ini tampilan kosong. Terus kita ganti constraint layoutnya menjadi sebuah layout. Ini layout tapi dia dinamanya view. Ini namanya scroll. Nah, scroll view ini sebenarnya dia objek ya, cuma mungkin dia bisa juga digunakan untuk sebagai view group. Kenapa dia dinamain view? Soalnya kita bisa melihat kalau dia itu bisa di scroll gitu. Jadi dia masih termasuk objek, tapi dia juga bisa menampung objek-objek kayak gitu. Lalu si scroll view ini dia punya fungsi namanya viewport. Viewport ini supaya bikin tampilan scroll view ini dia perlu benar-benar penuh. Jadi satu halaman ini dia bisa nyusun secara horizontal atau vertikal. Maka yang kita butuhkan kali ini adalah dia bersusun secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, jangan lupa tag penutupnya, soalnya ya kalau teman-teman biasa pakai web itu mungkin udah nggak aneh dengan tag penutup. Dan di sini juga sama, untuk tag penutupnya dia bisa ada dua jenis, dia bisa digunakan kayak gini, dikasih nama tagnya, terus sebelumnya dikasih slash atau garis miring. Bisa juga dengan menambahkan slash di belakangnya seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ada dua cara untuk menutup. Perbedaannya kalau misalkan teman-teman pakai yang ini, dia berarti didefinisikan sebagai view group atau dia diperuntukkan untuk mempunyai sub objek atau sub view di dalamnya. Oke. Nah, ini layoutnya. Lalu, nah untuk membuat gambar dan tulisan ini kita perlu wadah baru, karena seperti yang kita tahu, linear layout yang diarahin ke yang orientasinya vertikal atau ke bawah itu dia nggak akan bisa nggak akan bisa menampilkan cara peminggiran. Sedangkan ini dia ada bentuknya dua objek, yaitu objek pertama gambar dan objek yang kedua itu teks. Gitu. Nah, di sini kita butuh layout baru atau wadah baru untuk menyimpan kedua ini. Nah, karena ini lumayan simpel, jadi kita akan menggunakan layout yang cukup simpel, yaitu layout
Nah, setiap tag di Android atau di Activity XML itu kita membutuhkan dua atribut wajib, yaitu width, width itu panjang, dan ada height atau tinggi. Nah, lalu di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih match parent atau wrap content ini? Nah, match parent atau wrap content, match parent itu adalah panjang yang mengikuti besar device. Misalnya device kita itu panjangnya misal berapa ya? 5 inch atau misalnya 5 inch. Terus panjangnya kira-kira ya kita sebut aja 4 cm ya. Terus width-nya itu kita isi match parent, maka si objek ini itu dia akan mempunyai panjang sebanyak 4 cm gitu. Nah, tetapi akan beda halnya jika dia disimpan di dalam sebuah objek, di dalam sebuah view group. Nah, jika di view group, match parent-nya itu, match itu kan dia ini ya, match parent berarti dia mengikuti induknya. Maka kalau misalnya kondisinya seperti ini, induknya itu bukan lagi si device tersebut. Maka ketika scroll view ini, misalnya kurangin jadi 100. Nah, di sini ada beberapa opsi. Biasanya saya menggunakan DP untuk ukurannya. Nah, jadi dia akan cuma memiliki panjang segini. Dan ketika si linear-nya saya set match parent, dia nggak akan mengikuti panjang device, tapi dia akan mengikuti panjang si scroll view ini. Jadi seperti itu konsep dari match parent. Nah, untuk wrap content itu wrap content itu dia besar tinggi atau panjangnya mengikuti objek tersebut. Jadi misalnya suatu objek dia cuma punya panjang, misalkan kalau teks dia cuma punya 3 kata. Nah, 3 kata itu misalnya panjangnya itu cuma 0,3 cm atau 1 cm. Maka panjangnya juga dia akan mengikuti panjang si teks tersebut. Jadi itu untuk wrap konten. Jadi wrap konten itu panjang atau tingginya dia mengikuti objek tersebut. Kayak gitu. Lalu udah kita pasang relative layout, berarti ini dia bentuknya view group ya. Maka kita harus ada klik penutupnya. Nah, selanjutnya oh ya, karena dia warna putih ya, ini di default Android itu warna putih, maka kita harus membuat si backgroundnya biar si icon dan tulisannya ini bisa kita lihat. Nah, untuk backgroundnya sendiri ini karena kebetulan backgroundnya berbentuk gradien, maka tidak bisa kita pasang langsung di sini, kan biasanya bisa kita pasang langsung background, terus misalkan Android color gradient. Nah, misalnya nah dia kan cuma satu warna. Nah, di sini dia kasusnya dia ada gradasinya. Nah, gimana cara membuat gradasi ini? Gradasi ini bisa Android-nya itu sendiri. Lalu kita ganti selector jadi shape. Shape itu dia jadi sebuah bentuk. Nah, lalu untuk membuat sebuah gradient kita membutuhkan kita membutuhkan tag dengan nama gradient. Nah, di gradient ini kita bisa nentuin kayak ini. Jadi birunya di sini nanti kita pasang ungunya sebagai start color di bagian bawah. Nah, terus untuk penyusunannya juga dia bisa dibuat lurus kayak gini ya. Kalau saya teman-teman buatnya cuma dikit, bisa satu lurus ini, atau kalau saya mau rapih
kita buat enter satu, kita enter. Nah, jadi tampilannya terlihat lebih terstruktur. Terus kita butuh start colornya karena di sini belum ada, kita bakal coba definisiin satu warna ungu di folder values-nya dan colors. Nah, kita bikin color, namanya misalkan ungu. Ya, untuk kode warnanya ini ambil dari yang udah ada aja. Kayak gini ya ungunya. Nah, terus kalau misalkan udah, kita coba pasang di sini. Nah, dia berubah menjadi warna gradasi. Itu kita taruh si warna gradasi ini menjadi background manggil add ini namanya kita berpindah atau mengambil file di folder drawable, lalu namanya rounded gradient background. Nah, jadi dia akan merubah background aplikasi menjadi warna ini, warna gradasi biru dan ungu kayak gitu. Nah, terus kita lanjut membuat ini ya, si iconnya ini mungkin kita pakai image view. Kita search aja web content, lalu kita pasang source-nya. Kalau di setiap tag itu dia punya atribut-atribut yang beda. Misalnya kita akan tambahkan jarak. Nah, untuk menambah jarak itu dia ada dua cara. Yang pertama kita pakai margin. Margin itu artinya kita mendorong atau kita menjauhkan si objek ini dari atas dan kirinya, dari pipinya gitu. Nah, margin ini dia berpengaruh maksudnya dia nggak berpengaruh pada ukuran dan panjang gitu. Nah, beda halnya dengan padding. Kalau misalkan padding, untuk padding itu dia si panjangnya dia bakal bertambah ya nih. Dia panjangnya dari sini sampai sini sebenarnya. Cuma karena ada padding itu dia kayak menekan si objek biar menjauh dari si ininya. Jadi dia bedanya kalau margin itu dia mendorong dari sini. Kalau misalkan padding itu dia mendorongnya ini, dia memaksa untuk si gambarnya agar menjauh gitu, kayak gitu. Terus di sini kita nggak bakal pasang paddingnya di sini ya, karena kita punya dua objek yaitu gambar dan teks, maka kita bisa satuin si paddingnya ini di satu ini di figurnya kayak gitu. Nah, di sini dia udah rapi ya. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman mau definisi, kan gambarnya kalau di web content dia biasanya ngikutin ukuran gambar ya. Ukuran gambarnya misalnya yang kita ingin tampilkan tuh 32 dp. Nah, sedangkan si gambarnya itu dia cuma 24 dp. Nah, kan kalau di web content dia bakal ngikutin yang 24 itu. Nah, cara untuk membuat sesuai keinginan kita adalah dengan merubah si web content ini menjadi ukuran yang kita inginkan. Misalkan di sini, nah dia akan bertambah walaupun tidak kelihatan ya. Ini dia misalnya saya tambah, nah dia akan nambah gitu. Jadi 32 aja. Lalu udah itu ini kita pasang yang lain. Ada juga atribut content description ini sebenarnya cuma untuk mendeskripsikan ya dong sih, bebas mau diisi apa. Nah, terus paham ya untuk yang string ini berarti dia ngambil dari file string, di mana si string itu dia diambil dari values lalu
ke stringnya. Nah, kenapa beda dengan drivable? Kan kalau drivable dia ke folder ya. Kalau misalkan string dia langsung ke file, ke apa namanya, ke filenya langsung gitu. Jadi kalau misalkan drivable tuh dia ambil filenya gitu, bedanya. Nah, untuk si string sendiri ini misalkan bisa ditampilkan. Nah, dia karena bentuknya relatif, jadi dia awal-awal itu bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, bedanya sama frame layout itu, kalau frame layout yang bertumpuk layoutnya, kalau relatif itu yang bertumpuk objeknya. Nah, terus kita kasih teks colornya. Ini ada color yang sudah disediakan Android, tapi kita harus menggunakan perintah add Android titik 2 color. Terus kita bisa milih warnanya di putih. Ada juga textile itu untuk membuat teks yang kita inginkan, apakah mau italic, bold, atau normal kayak gitu. Nah, terus kalau udah gini, gimana caranya untuk membuat si teksnya itu dia menjauh dari gambarnya, jadi nggak berdempet sama gambar. Nah, untuk XML di Android itu ada yang namanya ID. Jadi setiap objek itu dia harusnya dia mempunyai satu ID unik. Misalkan untuk yang ini, saya sukanya namain kalau ada tag singkatan tagnya terus namanya. Misalkan di sini logo kan. Ini aku kasih nama IV itu image view, terus logo. Ini ID-nya. Terus yang bawah juga ID, text view PV, lalu ininya view atau FVF-nya. Nah, gimana caranya? Si relative layout itu dia punya satu atribut yang bisa di line of itu, jadi dia menyuruh untuk si objek ini biar dia ada di sebelah kanan dari, nah darinya itu kita isi dengan ID yang kita inginkan. Misalnya kan si TV FM ini saya mau dia disimpan di sebelah kanan go, maka yang kita masukin ke IV go. Oh iya, terus kenapa sih tag yang di apa namanya, yang di sini yang di ID-nya itu dia pakai add plus ID. Nah, add plus ID itu dia tandanya menambahkan ID atau sebenarnya ID di sini tuh dia ditranslate ke dalam bentuk nomor, di nomor acak misalnya 1112. Nah, di sini dia menambah ID baru atau satu kode unik baru ke dalam memorinya nanti gitu. Nah, terus untuk pemanggilannya itu cukup pakai add ID slash eval. You are now muted. Nama uniknya yaitu eval logo. Gitu. Untuk ke tengahnya itu relative layout dia punya fungsi center vertikal. Center vertikal ini dia diisinya boolean true atau false. Fungsinya adalah untuk memindahkan atau menempatkan si objek ini agar di tengah-tengah secara vertikal. Nah, menurut apa? Dia vertikal menurut si tinggi relatifnya. Jadi tinggi relatifnya segini, yang ada batas biru ini. Nah, maka si text view-nya itu dia pasti di tengah-tengah. Gitu. Terus kalau saya mau memastikan, kita pasang juga di bagian logonya center vertikal true. Nah, dia di tengah-tengah. Kayak gitu. Nah, untuk tampilan awalnya ini udah. Terus kita lanjut ke tampilan kedua. Misalnya kalau teman-teman mau explore sendiri nanti. Terus untuk orientasinya vertikal, dan di sini ada sebuah perbedaan di mana backgroundnya itu dia ada putih, terus ada lengkungan di atas dan kiri, di atas kanan dan di atas kiri. Nah, ini
kita bisa sebenarnya kita bisa bikin menggunakan card view, tetapi card view itu dia entah nanti roundednya di semuanya di bagian sini juga nanti dia bakal muter. Nah, cara ngakal ini gimana sih? Cara ngakalnya dengan membuat drivable baru. Nah, di sini kita bikin drivable misalkan dengan nama rounded white background. Oh iya, yang tadi harusnya nggak rounded, namanya salah. Akhirnya dia namanya gradient background doang. Ini aku ganti dulu. Ini ganti nama jadi gradient background. Oke, dia kalau misalkan di Android itu kerjanya kalau kita ganti satu nama file itu nanti dia bakal otomatis keganti di sini. Jadi di sini udah otomatis jadi gradient background kayak gitu. Nah, kita bikin yang tadi rounded white background, kita ganti jadi shade atau bentuk. Nah, terus kita pakai tag yang solid. Solid itu dia buat nentuin warnanya. Warna yang kita butuhin itu tadi Android color white, atau kalau misalnya mau pakai kode warna di sini bisa. Jadi kode warnanya untuk putih itu F6 kali. 3 kali. Nah, udah. Nah, di sini masih belum rounded kan. Nah, di si shape ini dia punya fungsi namanya corner. Nah, ini dia punya ada top left. Kita bikin 20% aja. Lalu ada top right. Nah, nanti dia bakal membuat round atau lingkaran di atas kiri dan atas kanan. Ini sini ada bisa langsung ya, kalau mau semuanya langsung bisa ada radius. Tapi radius itu nanti dia bakal bikin semuanya jadi bulat. Oke, kalau sudah selanjutnya kita pakai background lagi di sini. Tadi namanya rounded kayak gini. Nah, terus kita lihat di sini dia ada hierarki secara bawah, ada di conference, room number, session, fitur dan lain-lain. Ini kita coba ya kita bikin pakai relatif ini udah. Selanjutnya kita buat pakai yang pertama itu ada text view. Text view dia panjangnya background. Terus bikin konten. Lalu kita juga bikin margin top-nya 20 pp. Lalu teksnya yang sudah kita buat tadi join friends. Terus ada text style, ini kita bikin bold. Lalu ada text size. Text size itu dia ukuran teksnya. Ukuran teksnya di sini kita pakainya SP ya, SP. Cara ada yang namanya satu-satu ya, saya yang membuat keduanya langsung. Misalkan kita mau bikin margin kiri kanan, kita bisa pakai atribut margin horizontal. Terus misalkan kita kasih nah dia akan kayak gini. Terus selanjutnya di bawah sini dia ada edit text atau inputan, itu namanya edit text. Nah, panjangnya misalkan konten, lalu kita kasih margin top untuk BP. Lalu karena ini number, oh iya, dia bisa dikasih hint itu kalau di web namanya placeholder atau pembantunya. Jadi kita bikin misalkan di sini itu namanya room number. Terus kita bikin input type-nya. Jadi di edit text itu dia ada input type kayak di web gitu. Dia ada buat email, nomor telepon, password dan lain-lain. Di sini kita pakai nama.
Terus oke. Ini nah dia mungkin kita coba bikin ini kan kalau di sini dia ini namanya pakai material desain ya, tapi di sini kita nggak pakai material desain soalnya itu pembahasan yang mungkin beda pembahasan lagi untuk material desain. Jadi kita di sini bakal pakai inputan biasa mungkin untuk membuatnya lebih mirip kayak gini. Kita coba bikin lagi variable. Misal namanya input outline. Kayak gini kita shape lagi. Kita bikin shape terus kita warnain warnanya terus kasih stroke dia buat garis luar atau border, stroke-nya kita kasih width atau panjangnya 1 dp aja. Terus untuk warnanya kita kasih abu ya, abu itu kombinasinya kayak gini, mungkin nggak kelihatan, nanti kelihatannya pas di previewnya. Terus bawahnya kita kasih warna juga, soalnya dilihat dari sini dia ada macam bulatan itu di pinggir ininya, pinggir inputan. Kita pakai radiusnya mungkin 8 aja. Nah, nanti kira-kira kayak gini. Terus seperti biasa kita pakai sebagai background. Kayak gini. Nah, nanti dia ini ya udah ada bentuknya, cuma tampilannya masih perlu kita rapihin lagi. Kita rapihin dengan menambahkan sama padding horizontal. Padding horizontalnya misalkan 10. Nggak butuh banyak-banyak, nanti teksnya terlalu menjorok dalam. Lalu ada padding vertikal kita kasih 20. Nah, terus untuk bikin dia berpisah dari join conference dan dari pinggir-pinggir ini kita kasih margin vertikalnya margin top margin topnya kita kasih margin horizontal. Nah, kita bikin lagi di sini ya, kita bikin lagi misal rounded gradient karena dia batasnya rounded dan gradient. Kita kasih shape di sini. Lalu kita kasih gradient. Start colornya kita kasih, dan colornya kita kasih color primary atau biru. Kemudian kita bisa copy di sini karena ini sama kan. Kita paste di sini. Terus kita ganti margin topnya, kita tambahkan 3 sebagai separat untuk membedakan antara fungsi join conference dan fungsi event ini, fungsi fitur itu. Atau mungkin kita kasih sekitar 40. Nah, kayak gini. Jadi ntar terpisah. Terus nah selanjutnya ini dia ada 4 tampilan menu, 4 ke pinggir. Maka layout yang kita membutuhkan satu view group baru, dan view group yang akan kita gunakan adalah linear. Kita bakal pakai linear layout lagi dengan panjang sesuai dengan device, lalu tinggi sesuai dengan tinggi objeknya. Selanjutnya untuk padding kita juga butuh padding horizontalnya 30. Terus kita butuh orientasinya dia karena ke pinggir kita akan menggunakan orientasi horizontal. Nah, di sini juga kita akan menggunakan contoh penggunaan layout weight ya, atau berat layout. Terus ada margin top.
kalimat itu. Nah, di sini baru kita akan menambahkan si menu-menunya ini. Nah, satu ke sini dia membutuhkan view group. Begitu juga dengan icon dan tulisan ini. Dia ada dua objek. Kita juga bisa menggunakan layout atau view group untuk ini. Misalkan kita bikin lagi linear. Jadi dia bentuknya ada view group di dalam view group. Terus untuk panjangnya kita set itu dibagi 4 itu 0,25. Jadi di sini 0,25 untuk satu bagian. Terus kita set orientationnya ke vertikal karena gambar dan teksnya ini dia ke bawah, jadi kita harus ke vertikal. Terus gini, kita lihat image view. Image view-nya di web. Terus tadi source-nya kita beri per menu. Misalkan untuk menu ini paket, kita kasih IC_paket kayak gitu. Terus kita juga butuh lewat graffiti. Kayak graffiti ini kita menentukan di mana si objek yang kita buat itu berada. Misalnya di sini ada start, bottom. Dia bisa di pinggir kiri, kanan, atas, bawah, atau tengah. Kita pilih dia berada di tengah, dan tengahnya pun dia ada bisa spesifik. Jadi bisa tengah dari atas ke bawah, atau bisa tengah dari kanan ke kiri, atau bisa dua-duanya. Jadi bisa benar-benar tengah. Sini saya akan di center horizontal. Ubah colornya jadi hitam atau black. Nah, ya seperti ini. Nah, di sini kenapa dia di tengah-tengah? Karena dia coba ada satu. Jadi ketika dikasih 0,25 dia mengambil semua bagian dari satu itu. Jadi weight-nya itu nggak dianggap satu lagi, tapi weight-nya itu 0,25 gitu. Jadi dia membaginya sesuai dengan berapa weight yang kita kasih. Terus kan karena di sini dia ada 4 menu kan, jadi kita supaya lebih cepat kita copy aja nih dari satu ini, satu view group. Soalnya nanti isinya bakal sama juga. Lepas 3 kali. Nah, maka dia nanti secara otomatis akan membuat 3 objek lagi di situ. Nah, udah gini kita tinggal mengganti satu persatu packetnya. Misalkan yang ke satu ini paket. Terus yang kedua, misalnya saya pengen event. Lalu kita ganti dengan event. Nah, terus di sini ada forum. Ganti dengan forum. Lalu selanjutnya dia ada berita. Nah, mungkin kayak gitu ya untuk secara garis besarnya. Jadi si weight ini kenapa di sini 0? Karena panjangnya itu udah kita tentuin di weight. Jadi meskipun weightnya 0, ini tuh nggak terpakai sebenarnya. Ya kalau misalkan 0 gitu berarti secara otomatis si Android detect-nya dia menggunakan weight-nya yang ini, yang 0,25. Seperti itu untuk contoh pemakaian atau contoh pembuatan desain di Android. Oke, mungkin karena waktunya terbatas ya, jadi mungkin nanti setelah saya push di repository, mungkin teman-teman bisa mulai. Oh ya, untuk link repositorinya ntar aku kasih di sini.
Ini bisa teman-teman kalian di sini aja untuk nama repositorinya. Nanti aku namain sesuai kayak judul event kali ini. Kesempatan kali ini cukupkan sekian ya. Makasih teman-teman yang udah menyaksikan.